sebuah pohon suatu saat dengan usia yang sudah mungkin sekitar ratusan tahun, pohon raksasa ini sangat besar. Ketika ada hujan badai, pohon ini tidak tumbang. Pohon ini begitu kuatnya. Dan banyak orang kemudian memuja-muja betapa pohon ini sungguh mempunyai kekuatan menurut mereka, menurut penduduk di setempat. Dan orang menjadi kagum dengan kekuatan pohon ini. Tetapi ketika masa musim panas tiba, pohon ini tiba-tiba roboh. Semua orang juga heran. Ketika ada badai, ketika ada hujan, pohon ini tidak roboh. Dia tetap berdiri teguh. Tetapi begitu musim panas, pohon ini roboh. Dan ternyata setelah dilihat di dalamnya, ada banyak sekali ulat-ulat kecil yang hidup tinggal di dalam batang pohon itu. Ternyata pohon yang kelihatannya besar ini di dalamnya keropos. Nah, para siswa yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga mungkin seperti pohon ini. Ada ulat-ulat kecil di dalam diri kita yang kalau kita biarkan, ulat itu akan berkembang, dan berkembang. Dan akhirnya membuat atau menjadikan kita tumbang seperti halnya pohon tadi. Itu sebabnya mari kita bersama-sama ketika mengetahui, melihat, mendapatkan ada satu ulat kecil di dalam hidup kita, mari segera singkirkan. Itulah nasihat Rasul Paulus di dalam bacaan kita ini. Segera singkirkan, segera buang supaya ulat tidak berkembang dalam hidup kita. Dan kita pada akhirnya bisa menikmati, tetap menjadi pohon yang tumbuh, yang dikagumi, dan terutama menjadi pohon-pohon yang memuliakan Tuhan melalui belajar kita di sekolah ini. Para siswa yang mengasihi Tuhan Yesus, pada akhirnya ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian. Sebutir atau sekecil apapun benih dosa, jika dipelihara, akan menjadi pohon raksasa. Mungkin ketika SMP kita agak malas, mungkin ketika SMP kita mengikuti keinginan kita sendiri, tidak mematuhi tata tertib atau apapun. Tetapi mari kita buang semua hal-hal yang negatif yang pernah kita lakukan ketika SMP. Supaya kita mendapatkan berkat yang jauh lebih baik ketika kita di SMA. Ingatlah, waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Pengaruh-pengaruh yang negatif bisa datang, bisa muncul dari mana-mana. Oleh sebab itu, mari kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan akhirnya, saya akan mengakhiri dengan satu firman Tuhan kembali dari Kolose 3 ayat 23. Demikian isinya. Apapun juga yang kamu lakukan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu sebabnya kita akan bersama-sama senantiasa menyertakan Tuhan dalam kegiatan kita. Amin. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan, dengan firman-Mu, kami terus-menerus diingatkan dan dikuatkan, sehingga ketika kami memasuki
MPLS mengikutinya dari awal hingga akhir, kami percaya Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang membimbing kami melalui Bapak Ibu Guru yang sudah Tuhan percayakan untuk berkarya di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya juga atas diri para siswa kelas 10, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi pohon-pohon raksasa, pohon-pohon yang menjadi berkat bagi sesamanya, dan terutama melalui karya mereka, nama Tuhan dimuliakan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan seluruh kegiatan MPLS ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambutan Kepala SMA Kristen Petra 4 kepada Ibu Elizabeth Octaviana, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, juga Bapak Ibu Guru dan karyawan, kakak-kakak OSIS, serta anak-anakku siswa baru kelas 10, SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana atas pertolongannya
kita bisa dipertemukan pada acara pembukaan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Tanggal 13 Juli 2020 adalah awal tahun ajaran baru 2020-2021 dan juga merupakan babak baru bagi seluruh siswa kelas 10, di mana saat ini mereka sudah memasuki jenjang pendidikan menengah atas, yang tentu saja berbeda dengan saat para siswa ada di bangku SMP. Para siswa yang terkasih, bersyukur karena pada saat ini kalian berada di sekolah yang tepat. Sekolah yang tepat yang akan membantu kalian untuk meraih cita-cita kalian. Mulai hari ini hingga hari Kamis nanti, para siswa akan diajak untuk lebih mengenal SMA Kristen Petra 4. Mengenal Bapak Ibu Guru dan karyawannya yang ramah-ramah, kemudian mengenal kakak OSIS yang baik hati, dan juga mengenal sistem pembelajaran daring, juga mengenal semua kegiatan di SMA Kristen Petra 4. Harapan kami, para siswa dapat menggunakan waktu yang ada untuk dapat mengenal lebih dekat SMA Kristen Petra 4. Walaupun saat ini para siswa belum bisa hadir secara tatap muka, ya. Namun dengan lebih mengenal saat MPLS ini, diharapkan para siswa tidak akan mengalami kesulitan pada saat para siswa memulai pembelajaran daring. Para siswa juga bisa mengenal teman-teman baru kalian, walaupun setelah MPLS nanti kalian harus dipisah kelasnya, karena setelah MPLS nanti para siswa dibagi berdasarkan kelas peminatan para siswa masing-masing. Para siswa diharapkan saling memperbanyak teman dan sahabat, karena musuh satu itu terlalu banyak, tetapi 1000 teman itu kurang. Untuk kakak-kakak OSIS, kami ucapkan terima kasih, karena meskipun kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya dari rumah, tetapi kerja keras kalian patut diacungi jempol, luar biasa. Kemudian kepada Bapak Ibu, guru panitia yang sudah berjerih lelah mempersiapkan MPLS ini dengan sangat baik, kami ucapkan terima kasih juga. Kiranya Tuhan sumber kekuatan kita senantiasa memampukan kita untuk melakukan yang terbaik. Akhirnya, bagi anak-anakku yang terkasih, selamat mengikuti MPLS hingga hari Kamis nanti. Petra 4, smart, smile, semangat. Tuhan memberkati. Diikuti oleh seluruh peserta MPLS. Seluruh peserta MPLS berdiri. Penyematan diikuti oleh seluruh peserta MPLS untuk mengenakan tanda peserta MPLS. Dengan bersyukur pada Tuhan, acara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021 secara resmi dibuka.
Ya, kiranya Tuhan sumber kekuatan kita akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih. Ibu Kepala Sekolah dan perwakilan peserta MPLS diperkenankan kembali ke tempat. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Kristen Petra 4 tahun ajaran 2020-2021 telah selesai. Para peserta MPLS dapat meninggalkan Zoom ini dan bergabung di Zoom masing-masing pendamping kelas untuk melakukan koordinasi. Dan terang bagi jalanku, Petra berjalan dengan satu tujuan, bertumbuh berkembang sesama. Mari bersama pegang komitmen, sukses dan restu Tuhannya. Bersama Tuhan Petra akan percaya, haleluya, soli Deo Gloria. Mari bersama pegang komitmen, sukses dan restu juangnya. Bersama Tuhan Petra akan berjaya.